Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Ia dipilih secara sah, dan kalau Anda tidak terima, silakan protes. Tapi jangan minta dia dicopot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum
acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsikal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Pemirsa, itulah telah kita dengarkan bersama pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dirumuskan dalam 8 poin. Tentu saja setelah beredarnya pernyataan sikap ini, muncul pula berbagai tanggapan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, perseorangan, maupun dari lembaga-lembaga resmi negara seperti MPR, bahkan Presiden, dan juga dari partai politik. Pemirsa, untuk jelasnya berbagai tanggapan tersebut, mari kita dengarkan saja langsung tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak itu, mulai dari atau apakah dari Ketua MPR, penasihat Presiden, perseorangan maupun partai politik. Ada yang menyampaikan secara normatif dan ada juga yang menyampaikan tanggapannya secara tegas. Mari langsung kita dengarkan berikut ini. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang bisa saling melengkapi, yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas, dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam, karena usulan ini
sifatnya langsung terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Menanggapi tuntutan dicopotnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaisang Pangarep menyebut Presiden dan Wakil Presiden sudah dipilih oleh rakyat secara sah berdasarkan konstitusi. Secara konstitusi, presiden dan wakil presidennya sudah dipilih langsung. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan petek bunyi. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni. Ya, kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Rakabuming Raka, Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini, jalankan. Tolonglah, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Ya, sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu ya. Oleh karena itu beliau memahami itu ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu ya. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI,
istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya muncul dari satu sumber ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya, tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Ia dipilih secara sah. Dan kalau Anda tidak terima, silakan protes. Tapi jangan minta dia dicopot. Karena kalau itu logikanya, maka demokrasi bukan lagi dipimpin oleh rakyat, tapi oleh orang-orang yang tidak terpilih, tidak ditunjuk, tidak dipilih siapa-siapa, tapi merasa paling pantas. Gibran tidak sempurna, tapi ia tidak sedang menipu siapapun. Yang menipu justru mereka yang menjual moral, tapi sebenarnya cuma menjual nostalgia kekuasaan. Pak Prabowo, bila suara ini sampai ke Anda, jangan goyah. Jangan dikendalikan oleh suara dari masa lalu. Kemenangan Bapak adalah kemenangan untuk masa depan. Dan masa depan itu sedang dibentuk dengan segala tarik-menarik yang ada. Tapi yang pasti, Gibran adalah pilihan Anda. Dan pemimpin sejati tidak membuang anak panah yang sudah dilepaskan hanya karena ada suara gaduh dari belakang. Gibran bukan ban serep, ia adalah bagian dari keputusan sejarah. Dan sejarah tak bisa dihapus hanya karena seseorang tidak dapat posisi yang diinginkan. Mereka bukan pembela konstitusi. Mereka bukan penyelamat negara. Mereka adalah elit tua yang sedang panik kehilangan panggung. Dan mereka berteriak karena mereka tahu masa mereka sudah habis. Gibran tidak sempurna, tapi ia sah. Dan karena ia sah, maka ia harus dijaga, bukan diganggu. Ia harus dikritik, tapi bukan dijatuhkan. Ia harus diawasi, bukan dikudeta. Kalau narasi ini masuk akal bagi Anda, maka tugas kita semua adalah satu. Jagalah demokrasi, bukan jagalah gengsi. Kita harus mulai menyebut mereka dengan jelas. Golongan sakit hati. Ya, ini bukan fitnah. Ini fakta. Buktinya jelas. Mereka baru muncul setelah nama-nama kabinet tidak memuat nama mereka. Mereka baru bicara tentang pelanggaran konstitusi setelah mereka tidak dapat posisi. Coba tanya balik ke mereka. Kalau waktu itu Gibran kalah, apakah mereka akan ribut seperti ini? Jawabannya, tidak. Mereka akan tepuk tangan, pura-pura bijak, lalu bilang rakyat sudah menentukan. Tapi karena mereka kalah dan tidak ikut dihitung, barulah keluar narasi seolah-olah ini krisis moral nasional. Padahal ini cuma krisis personal. Krisis identitas elit lama yang kaget melihat generasi baru naik ke atas,
tanpa perlu izin dari mereka. Dan yang lebih menyakitkan buat mereka, generasi baru ini tidak tunduk, tidak hormat secara buta, tidak ikut budaya senioritas kaku yang selama ini mereka jadikan alat kontrol. Ada yang bilang Gibran itu cuma menang karena anak Jokowi. Baik, mari kita jawab pelan-pelan. Kalau memang cuma karena anak presiden, kenapa ribuan anak pejabat lain tidak ada yang bisa menembus arena politik nasional? Kenapa tidak ada anak menteri, anak jenderal, anak konglomerat yang bisa duduk di kursi wakil presiden? Gibran bukan sekadar anak Jokowi. Gibran adalah simbol zaman yang berubah. Simbol bahwa anak muda bisa masuk sistem, mengalahkan nama-nama lama, dan menang dalam kompetisi keras yang bernama Pilpres. Jadi kalau Anda tidak suka Gibran, itu boleh. Tapi jangan tutupi ketidaksukaan Anda dengan kedok hukum dan moral. Jangan gunakan narasi suci konstitusi untuk menyembunyikan ambisi pribadi yang gagal terakomodasi. Rakyat Indonesia harus waspada. Saat ini sedang ada narasi adu domba yang sangat halus, seolah-olah ada krisis negara, padahal yang krisis itu cuma kelompok elit yang tidak lagi diundang ke meja kekuasaan. Ini klasik, setiap kali ada pemimpin baru, selalu ada tokoh tua yang merasa terbuang, lalu mencoba menciptakan keresahan agar diajak masuk kembali. Mereka memakai seragam tua, bintang di pundak, dan gaya pidato tegas untuk menciptakan ilusi seolah-olah negara ini sedang darurat. Padahal tidak, negara ini baik-baik saja. Yang darurat itu kehilangan akses. Yang panik itu yang tidak dapat jatah. Dan Gibran, ia jadi sasaran empuk karena masih muda, belum punya banyak pengalaman, dan mudah dijadikan target. Tapi publik jangan bodoh. Kalau hari ini Gibran yang ditumbalkan, maka besok siapa lagi? Siapapun yang tidak cocok dengan selera elit lama akan ditolak, akan digoyang, akan dicari-cari salahnya. Itu bukan demokrasi. Itu mafia politik. Sekarang saatnya kita bersuara tegas. Gibran adalah wakil presiden terpilih, sah secara konstitusi. Kritik boleh, evaluasi wajib. Tapi minta dicopot, itu ngawur dan menyesatkan. Jangan jadikan seragam dan usia tua sebagai senjata moral. Kalau memang ingin dihormati, bersikaplah seperti negarawan. Bukan seperti calon menteri yang gagal. Dan terakhir, Pak Prabowo tetaplah tegak berdiri. Jangan tunduk pada nostalgia kekuasaan yang gagal move on. Buktikan bahwa Bapak pemimpin sejati, bukan sekadar pewaris kebiasaan lama. Dan kepada rakyat Indonesia, mari jaga akal sehat. Karena jika demokrasi diganggu oleh mereka yang tidak rela kalah, maka yang akan kalah bukan cuma Gibran. Yang kalah adalah kita semua. Mari kita buka kembali sejarah politik Indonesia. Setiap kali ada perubahan besar, setiap kali ada wajah baru ditampuk kekuasaan, selalu saja muncul segelintir tokoh lama yang merasa tak rela. Zaman Soekarno ke Soeharto, ada yang sakit hati. Zaman Soeharto ke reformasi, lebih banyak lagi yang terdepak. Zaman SBY ke Jokowi, elit lama mencoba masuk lewat jalur kompromi. Sekarang, saat Prabowo Gibran naik ke panggung, giliran mereka yang tidak kebagian ikut bersuara nyaring. Bukan karena cinta konstitusi, tapi karena mereka tidak diajak. Cinta kekuasaan lebih kuat daripada cinta bangsa. Itu faktanya. Dan sayangnya, mereka memakai bahasa hukum, moralitas, bahkan nasionalisme. Seolah-olah mereka juru selamat bangsa. Padahal mereka hanya sedang membela ego. Ego mereka sendiri. Mari kita perjelas satu hal. Gibran tidak pernah menyingkirkan siapapun. Gibran tidak pernah meminta orang lain untuk tersingkir. Gibran hanya maju, ikut kontestasi, menang, dan sekarang menjabat.